Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang 80% sebetulnya sensasi dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis lahir dari psikosomatis. Nah itu teman-teman, nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang penasaran apakah benar lahir dari psikosomatis gitu teman-teman ya, sebagian daripada sensasi dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian juga nanti bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman, nah, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah sebelum videonya saya lanjutkan teman-teman ya, seperti biasa teman-teman ya, saya sekarang lagi sedang ada di sawah, dan ini udah hampir berapa minggu ya saya nggak kesini teman-teman ya. Karena kemarin itu saya dapat ini ya, dapat musibah nih di atas sana nih. Ketika nebang bambu gitu teman-teman ya, itu memang kecerobohan saya teman-teman, akhirnya bambunya itu menusuk ke kaki teman-teman, dan akhirnya saya dapat luka gitu teman-teman. Dan kebetulan sekarang itu saya bikin video di sini di depan saung teman-teman, cuman di bawahnya tadi nggak kelihatan banyak semut. Akhirnya nggak bisa diam nih sayanya. Nah itu teman-teman ya. Nah lanjut saja teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, biasanya lahirnya sensasi itu hampir 80% sebetulnya hasil dari psikosomatis teman-teman ya. Apakah bisa seperti itu teman-teman ya? Kenali saja dulu teman-teman ya, apa itu sebetulnya psikosomatis teman-teman ya. Psikosomatis itu sebetulnya apa yang selalu kita pikirkan secara berulang-ulang teman-teman ya. Tubuh kita itu merespon dengan sendirinya. Nah itu teman-teman ya. Nah psikosomatis itu lahir dari mana? Biasanya lahir dari trauma. Sepengalaman saya memang seperti itu teman-teman. Jadi ketika ada trauma terhadap hal-hal yang tidak diinginkan teman-teman ya, sehingga kita itu menjadi waspada teman-teman. Yang namanya serba waspada, semuanya menjadi serba sensitif. Nah itu teman-teman, pikiran kita waspada, akhirnya ketika kita mendapatkan atau mau melakukan apapun selalu berpikir tentang hal-hal negatif. Nah itu teman-teman, kemudian ketika hal negatif itu hadir walaupun cuma sedikit teman-teman ya, karena kitanya tidak mau, di situ ada psikosomatis juga gitu teman-teman, bisa melahirkan psikosomatis, akhirnya berpikirnya itu ke hal-hal yang lain-lain. Nah itu teman-teman, sehingga lebih dominan itu sensasi pasti hadir. Nah itu teman-teman, itu yang saya alami, itu yang saya rasakan dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Contoh kecilnya apa gitu teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis termasuk saya dulu gitu teman-teman ya,
ada kalanya ketika mau makan itu kita itu merasa was-was gitu teman-teman, takutnya sensasi hadir gitu teman-teman ya. Jadi ketika mau makan itu kadang selalu berpikir ya, nanti nih ketika habis makan biasanya itu ada rasa tidak nyaman teman-teman ya. Sebelum makan kita sudah berpikir seperti itu. Nah itu teman-teman, itu yang dinamakan dengan psikosomatis teman-teman ya. Setiap makan, mau makan gitu teman-teman, kita berpikirnya ke arah sana. Nanti ketika makan sensasi ada rasa sensasi tidak nyaman yang hadir gitu teman-teman ya. Secara berulang-ulang tanpa disadari, di situ menjadi psikosomatis juga gitu teman-teman, dan tahu-taunya sensasi rasa tidak nyaman itu hadir. Nah itu teman-teman, jadi psikosomatis itu apa yang selalu kita pikirkan secara berulang-ulang gitu teman-teman ya. Tubuh kita itu merespon dengan sendirinya. Kita mau makan, berpikir nanti ketika sesudah makan itu sensasi rasa tidak nyaman itu hadir gitu teman-teman, dan tanpa disadari itu pasti sensasinya hadir. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, usahakan jangan pernah berpikir negatif ketika mau melakukan apapun itu teman-teman ya. Tetapi sialnya karena kita sudah terlatih ya, karena kita sudah terlatih terhadap pemikiran-pemikiran seperti itu, agak sulit sih sebetulnya gitu teman-teman ya ketika mau melakukan apapun gitu teman-teman. Contoh kecil, ketika mau makan gitu teman-teman ya, kita setiap hari selalu sudah terlatih ya berpikirnya, wah nanti nih ketika sudah makan ada rasa tidak nyaman nih, kembung lah, begah lah gitu teman-teman ya, dada terasa tidak nyaman lah dan sebagainya. Nah itu teman-teman, sehingga ya kita itu pasti mendapatkannya seperti itu. Nah itu teman-teman ya. Nah apakah psikosomatis itu kekuatannya sangat hebat sekali teman-teman ya, sangat hebat sekali teman-teman ya. Kalau seandainya kalian tidak percaya, mari praktek untuk saat ini sampai ke depannya gitu teman-teman ya. Ketika kalian mau melakukan apapun gitu teman-teman ya, usahakan kalian berpikirnya itu positif teman-teman ya. Ketika kalian mau makan, kalian selalu berpikir seperti ini teman-teman ya. Ketika nanti makan, saya baik-baik saja, karena memang pada dasarnya kalian baik-baik saja. Nah itu teman-teman ya, ketika kalian selalu berulang-ulang seperti itu, berpikir berulang-ulang seperti itu teman-teman ya, nanti lambat laun kalian ketika makan saja itu sensasi tidak akan hadir teman-teman ya. Nah itu karena psikosomatis itu kekuatan pikiran ya, sangat hebat teman-teman kekuatan pikiran kita itu. Nah itu teman-teman, kalau seandainya kalian tidak percaya apakah psikosomatis itu benar-benar ada, itu sebetulnya psikosomatis itu bukan berlaku buat kita saja teman-teman ya, buat orang normal saja pasti berlaku teman-teman. Contoh kecil, ketika dulu nih sebelum kita dapat diagnosa dari dokter bahwa kita itu terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, kita kan selalu membayangkan ya makanan-makanan yang nikmat gitu teman-teman ya. Kadang sama teman-teman itu sering bercanda gurau, besok kita rencanakan yuk masak liwet katanya gitu ya, bikin sambal, kemudian ada lab-labannya gitu teman-teman ya. Ketika kita berpikir seperti itu teman-teman ya, kita bayangkan ada makanan yang nikmat gitu teman-teman ya, padahal makanan tersebut itu cuman bayangan saja, cuman hayalan saja, cuman rencana saja teman-teman ya. Tetapi tubuh kita merespon dengan sendirinya saat itu juga teman-teman ya. Apa yang terjadi? Air liur kita itu hadir dengan nyata teman-teman ya. Nah itu yang dinamakan dengan psikosomatis. Jadi untuk psikosomatis itu berlaku buat semua orang teman-teman. Jangankan untuk kita-kita yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, orang yang tidak terkena juga gitu teman-teman ya, ketika selalu berpikir secara berulang-ulang teman-teman ya, ada respon tubuh yang hadir. Nah itu teman-teman, makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, hindari psikosomatisnya gitu teman-teman. Dengan cara seperti apa? Gunakan psikosomatis itu ke hal-hal yang baik gitu teman-teman ya. Gua besok bakalan sembuh, nanti gua bakalan sehat, gua bakalan sembuh total. Nah itu teman-teman ya, pikirkan terus secara berulang-ulang teman-teman seperti itu. Jadi ketika kalian selalu berpikir seperti itu, gua bakalan sehat, gua bakalan sembuh, gua bakalan sehat total lagi gitu teman-teman, tanpa disadari tubuh kalian nanti merespon dengan sendirinya. Kalian bakalan sehat teman-teman, karena memang pada dasarnya sebetulnya kalian itu sehat teman-teman ya. Yang membuat kalian tidak sehat itu adalah pikiran kalian teman-teman ya. Kalian terlalu banyak berpikir ke hal-hal negatif teman-teman ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya karena untuk gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis sebetulnya gangguan rumahan, dulu juga kalian mengalaminya. Nah itu teman-teman ya, begah, perut panas, mencret dan sebagainya, dulu juga kalian mengalaminya teman-teman ya.
Cuman perbedaannya sekarang itu kalian ada cemas. Cemas dari mana? Dari trauma teman-teman saat di awal-awal saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kalian mengalami apa ya? Seperti mau mati teman-teman. Padahal itu bukan mendekati kematian. Padahal itu bukan menjelang kematian teman-teman ya. Mungkin di situ ada gula darah yang sedang turun teman-teman ya. Karena kalian takut itu menjadi kematian teman-teman, akhirnya kalian itu menjadi trauma. Dan waktu itu pertama kali saat kejadian yang dirindukan itu adalah UGD. Nah itu teman-teman, itu saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Jadi bagi teman-teman yang ceritanya sama, oh sama Pak, saya juga seperti itu dulu gitu kan. Tenang saja teman-teman, berarti kalian bakalan cepat membaik, bakalan cepat sembuh teman-teman ya. Yang harus kalian lakukan itu adalah sekarang itu konsisten saja dengan metodenya teman-teman. Jangan pernah berpikir ke yang lain-lain teman-teman ya. Jangan pernah berpikir ke hal-hal negatif. Kapan nih gue bakalan sembuh nih? Jangan-jangan gue selamanya bakalan begini. Jangan teman-teman. Jadi ketika kalian nanti berpikir seperti itu, jangan-jangan gue bakalan selamanya seperti ini. Jangan-jangan gue tidak akan sembuh-sembuh. Nanti psikosomatisnya akan jalan lagi teman-teman. Dan tanpa disadari kalian gak akan sembuh-sembuh. Kalian akan merasa sakit selamanya. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Ini banyak semut. Mungkin saya manis. Nah itu teman-teman ya. Semutnya besar-besar lagi. Udah lama kesini teman-teman ya. Nah itu teman-teman, jadi ngomongin semut, gak apa-apa teman-teman ya. Nah itu teman-teman, jadi usahakan dari mulai sekarang, cobalah kalian berpikir sehat teman-teman. Biar kalian itu ketika berpikir sehat itu nanti semangatnya hadir teman-teman. Dan ketika semangatnya hadir, kalian melakukan metodenya juga, kalian nanti bisa konsisten teman-teman. Dan tanpa disadari nanti perbaikannya itu ada dalam mingguannya gitu teman-teman. Kalian semangat menjalankan metodenya, minggu depannya kalian itu ada perubahan gitu teman-teman. Kemudian semangat lagi, minggu depannya itu ada perubahan lagi. Dan tanpa disadari kalian itu nanti lambat laun akan sehat teman-teman. Dan justru gangguan yang kalian alami itu terlupakan teman-teman ya. Karena jujur ya, gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis sembuhnya itu dengan terlupakan teman-teman. Sepengalaman saya memang seperti itu teman-teman. Jadi saya itu tidak tahu kapan saya mulai sembuhnya. Nah itu teman-teman, bahkan banyak sekali yang bertanya, Pak, kapan Bapak mulai sembuh, kapan Bapak mulai sehat. Sampai detik ini pertanyaan itu jujur ya belum bisa saya jawab teman-teman ya. Karena saya itu mengalir apa adanya teman-teman. Tahu-taunya saya sudah sehat total gitu teman-teman. Tahu-taunya saya sudah sembuh total. Dengan tanda seperti apa teman-teman ya, sudah bisa menikmati apa yang dihadapi. Nah itu teman-teman, kemudian cueknya sudah besar gitu teman-teman. Jadi makan sambal juga ketika mencret nggak ketakutan teman-teman. Coba dulu sebelum sembuh total gitu teman-teman ya, makan pantangan sedikit kemudian ada mencret, kita ketakutan, wah ini jangan-jangan gara-gara makanan. Nah itu teman-teman ya. Nah tetapi ketika sudah sembuh total, rasa cuek itu sangat besar sekali teman-teman. Jadi apa-apa itu nggak serba ditakutkan teman-teman. Termasuk kemarin nih minggu-minggu kemarin saya ketika nebang bambu itu bambunya glosor ke bawah, akhirnya kena kaki. Padahal dulu itu jadi ceroboh gitu teman-teman ya. Jadi karena memang rasa cueknya hadir. Nah itu teman-teman, kemudian sudah bisa menikmati apa yang kita hadapi. Jalan-jalan kita sudah mulai nikmat gitu teman-teman. Lihat-lihat pemandangan sudah mulai nikmat teman-teman ya. Tetapi dulu sebelum sembuh total gitu teman-teman ya, jalan-jalan ke tempat seperti ini, jalan-jalan kita jalan-jalan teman-teman ya, tetapi nggak ada rasa nikmat gitu teman-teman. Karena di bayangan itu selalu teringat, gua nih sedang sakit nih sekarang gitu teman-teman ya. Nengok kanan kiri teringat lagi, gua sedang sakit nih kan gitu teman-teman. Kemudian ada orang ngajak ngobrol, obrolannya juga padahal bukan penyakit teman-teman, obrolan yang menyenangkan, tetapi selalu teringat gua sedang sakit nih. Nah itu teman-teman ya. Nah perbedaan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ketika sudah sembuh total itu, nah itu jadi sudah bisa menikmati apa yang kita hadapi. Dari mulai penglihatan sudah kita nikmati teman-teman. Bahkan pekerjaan berat juga sudah bisa ternikmati teman-teman ya. Lelahnya sudah bisa kita nikmati teman-teman ya. Ada keluar keringet turun gitu teman-teman. Akhirnya ada rasa gerah, kita buka baju gitu teman-teman ya. Berharap ada hempasan angin. Nah itu teman-teman. Tetapi dulu ketika sebelum sembuh total, saya dapat hempasan angin itu paling takut teman-teman ya. Karena mudah masuk angin, kemudian mudah menggigil juga gitu teman-teman, mudah kedinginan lah. Nah itu teman-teman, jadi untuk hempasan angin itu
paling ditakutkan dulu gitu teman-teman. Tetapi sekarang ketika habis bekerja ada keringat dingin, saya buka baju teman-teman ya, kadang selalu merindukan ada hempasan angin yang besar biar seger. Nah itu teman-teman, itu perbedaannya saat sudah sembuh total. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung gerd dan psikosomatis, kemudian masih banyak juga mendapatkan sensasi dari gangguan asam lambung gerd dan psikosomatis yang tidak nyaman teman-teman ya, itu beberapa persennya mungkin hasil dari psikosomatis teman-teman ya. Kita selalu berpikir bahwa kita itu sakit, kita selalu berpikir nanti ketika mau melakukan ini itu sensasi hadir. Nah itu teman-teman, nah makanya hindari pemikiran-pemikiran seperti itu teman-teman. Biasakan mulai dari sekarang ketika berpikirnya itu besok gua bakalan sehat, besok gua bakalan sembuh teman-teman ya. Lakukan itu secara berulang-ulang teman-teman ya. Besoknya berpikir seperti itu, kemudian walaupun belum sembuh juga berpikir lagi seperti itu, kemudian belum sembuh juga berpikir lagi seperti itu, gua sehat, gua besok sembuh, terus secara berulang-ulang. Nanti tubuh kalian merespon dengan sendirinya dan tahu-taunya kalian bisa sehat. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Aduh, ini air minumnya habis teman-teman ya, karena air minumnya ada di saung dan saungnya tadi jauh ya teman-teman ya. Airnya paksakan dan sekarang jadi batuk nih, gak ada air minum teman-teman ya. Dari siang saya belum minum teman-teman ya, padahal dari siang itu saya hadir di sini beraktivitas sedikit dengan terbatas teman-teman, karena kakinya masih luka gitu teman-teman. Tetapi karena memang sudah terlalu lama saya nggak kesini teman-teman, akhirnya saya paksakan gitu teman-teman. Walaupun kaki saya itu belum sembuh sih sebetulnya teman-teman ya, tetapi saya paksakan gitu teman-teman ya, karena ketika di dalam rumah terus-terusan itu ya nggak akan sembuh-sembuh teman-teman ya. Jadi, nah disitulah perbedaan ketika orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ketika sudah sembuh total itu bisa memaksakan diri. Nah itu teman-teman, coba dulu sebelum sembuh total gitu teman-teman, ada luka sedikit, kita berpikirnya takut nih, nanti takutnya lukanya itu membesar dan akhirnya mati deh. Nah itu teman-teman, itu perbedaan dulu gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, videonya nggak lama karena memang sekarang itu sudah sore gitu teman-teman ya. Ini sekarang sudah hampir jam berapa ini? Udah setengah 6 teman-teman ya, udah setengah 6 lebih 15 menit gitu teman-teman ya. Dan sekarang itu saya masih kecil nih. Ini masih kecil, tadi pengen ikut katanya. Nah makanya ketika di sini sekarang saya nggak bikin videonya nggak terlalu lama teman-teman, karena harus cepat-cepat pulang. Nah ini teman-teman ya, nah ini kan ada pohon bambu nih di atas nih, kelihatan nggak ya? Ah nggak kelihatan. Nah itu tuh sekarang tinggal separuh lagi nih. Ini dulu rimbun dan saya babat teman-teman, dan akhirnya ya kena kaki teman-teman ya. Dan ini saungnya belum beres teman-teman tuh, belum beres, bawahnya juga belum beres. Dan tadi itu nyangkul, alhamdulillah dapat satu kotak, langsung ditanam benih cabai gitu teman-teman ya. Tadi langsung nyangkul, walaupun dengan terbatas. Biasanya nyangkul segitu itu paling cuman berapa jam ya, 3 jam. Nah karena memang keadaan kaki saya sedang luka gitu teman-teman ya, akhirnya nyangkulnya agak lama teman-teman ya, baru beres jam segini. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah bagi teman-teman yang sekarang belum membaik dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Mulailah dari sekarang itu kalian berpikir sehat. Gua itu sehat, gua itu bakalan sembuh, gua bakalan sehat total, gua bakalan kayak dulu lagi gitu teman-teman. Kemudian semangat olahraga, semangat menjalankan metodenya biar kalian itu cepat membaik teman-teman. Kemudian bantu juga psikosomatisnya itu dengan kesenangan teman-teman. Jadi biar kalian itu tidak terlalu banyak berpikir ke hal-hal negatif. Sudah tahu kan ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu kepalanya itu terlatih dengan pemikiran-pemikiran negatif. Nah makanya biar psikosomatisnya tidak jalan ke hal-hal negatif gitu teman-teman ya, bantu juga diarahkan ke hal-hal menyenangkan. Lakukan aktivitas yang menyenangkan, lakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Nah itu teman-teman, nanti psikosomatisnya itu berangsur dengan sendirinya. Nanti psikosomatisnya itu jalan ke hal-hal yang positif, kayak macam rencana gitu teman-teman. Seandainya nanti, kalau seandainya sudah jalan-jalan saya sehat. Nah itu teman-teman, dan tanpa disadari nanti kalian bakalan sehat. Nah itu teman-teman yang makanya pahami saja ke sana.
Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian, ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif otomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.